Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, sobat-sobat semua. Untuk kemarin kan sudah kita bahas ya mengenai penggajian salary pekerja tambang batubara ya. Untuk kali ini mungkin saya akan buat video tentang jam kerja, roster, waktu cuti, dan hak yang pekerja bisa terima ya dalam pekerjaan di perusahaan pertambangan ya. Jadi untuk pertama mungkin yang saya bahas adalah tentang roster kerja ya. Jadi roster kerja pertambangan itu berbeda dengan roster kerja di perusahaan lain ya. Di pertambangan biasanya tidak libur Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu tetap masuk kerja sesuai roster yang sudah ditetapkan oleh departemen masing-masing. Contoh begini ya, di perusahaan pertambangan itu biasa kebanyakan 2 minggu kerja, 1 hari libur. Jadi pada hari 1 sampai ke 7 biasanya itu, atau 1 sampai ke 6 masuk siang, 6 sampai 12 masuk malam. Setelah itu off 1 hari. Setelah itu masuk lagi siang 6 hari, malam 6 hari, off 1 hari. Jadi sebulan itu libur 2 kali ya sobat semuanya. Untuk jam kerja biasanya sih 12 jam. Ada yang dari jam 6 pagi ke 6 malam, ada yang 7 pagi ke 7 malam, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya. Terus untuk hak cuti, hak cuti di perusahaan pertambangan biasanya berbeda-beda ya. Untuk tiap golongan, misal golongan admin atau golongan 2, golongan 1 dan 2 itu cutinya tiap 70 hari. Jadi 70 hari kerja, 14 hari cuti atau disebut cuti periodik. Cuti periodik sendiri itu sekitar 14 hari. Untuk golongan 3, golongan pengawas biasanya itu 60 hari atau 2 bulan ya. Jadi kita masuk kerja 2 bulan, libur 14 hari. Untuk golongan 4 supervisor up ya, itu biasanya 1,5 bulan atau sekitar 45 sampai 50 hari. Mereka mendapat hak cuti sebanyak 14 hari. Jadi apakah bisa cuti lebih dari 14 hari? Jawabannya bisa, karena kita mempunyai hak yang namanya cuti tahunan. Untuk cuti tahunan sendiri biasanya sekitar 12 hari ya. Jadi 12 hari itu harus kita manfaatkan dengan baik. Misal kita ingin izin, selain izin resmi, kita bisa pakai cuti tahunan. Cuti tahunan itu kita dapat sebanyak 12 hari selama 1 tahun. Jadi gimana Mas kalau cuti tahunannya habis? Ya tidak bisa lagi. Mungkin bisa kalau kita istilahnya betul-betul urgent, jadi kita minta advance. Jadi advance itu istilahnya cuti tahun depannya kita ambil sekarang. Cuma biasanya prosesnya agak ribet ya, karena kita harus minta persetujuan ke GM ya, General Manager. Biasanya begitu. Terus lagi kalau cuti tahunan habis, jadi gimana Bang kalau kita mau izin? Kalau mau izin bisa kita pakai surat sakit. Kalau misal memang betul-betul sakit ya, tapi jangan sampai memasukkan surat sakit, karena sudah ada kejadian memasukkan surat sakit, ketahuan dan akhirnya di PHK. Terus gimana Bang kalau misal ada keperluan mendadak, misal anak sunatan atau orang tua opname atau istri sakit, anak sakit? Jawabannya bisa izin. Ada izin resmi, cuma harus di opname. Jadi kalau ada
saudara terdekat kita, keluarga terdekat yang misal istri atau anak oknum, kita bisa ajukan namanya cuti resmi ya. Ada di form cuti resmi, misal khitanan anak itu bisa, pernikahan saudara kandung bisa, atau keluarga serumah meninggal bisa. Kita cuti yang resmi ya dari perusahaan. Terus yang ingin saya bahas mengenai cuti sudah, jam kerja sudah, hak cuti tahunan juga sudah. Mungkin itu ya untuk video saya yang kedua ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas mengenai job desk atau pekerjaan di tiap-tiap departemen di pertambangan. Kalau saya sendiri ada di departemen logistik ya. Mungkin yang pertama nanti akan saya jelaskan struktur organisasi dari departemen logistik itu seperti apa, terus pekerjaannya seperti apa. Jadi teman-teman ya, sobat semuanya, jangan lupa subscribe ya, like, komen. Oke, terima kasih, tetap support channel ini karena saya akan update terus berita mengenai pertambangan untuk kita sharing bareng, menambah pengetahuan dengan sobat-sobat semua dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.